Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Prasofi Rahmatullah, NIM 721142092. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 buku Stephen P. Robbins tentang motivasi dari konsep menjadi penerapan. Yang pertama adalah model karakteristik pekerjaan. Model ini dikemukakan oleh J. Richards, Heckman, dan Kirk Oldham. Model ini dapat mendeskripsikan pekerjaan dalam 5 dimensi, yaitu keahlian yang bervariasi, identitas tugas, signifikansi tugas, kemandirian, dan umpan balik. Keahlian yang bervariasi, dimensi ini menentukan derajat suatu pekerjaan sesuai dengan seberapa banyak jenis aktivitas, skill, atau talenta yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian identitas tugas adalah derajat di mana suatu pekerjaan memerlukan kelengkapan dari hasil pekerjaan tersebut. Kemudian signifikansi tugas adalah derajat di mana suatu pekerjaan memiliki efek terhadap kehidupan atau pekerjaan orang lain. Kemudian kemandirian adalah derajat di mana suatu pekerjaan memperbolehkan pegawainya bertindak lebih bebas. Pekerja dapat menyelesaikan tugasnya dengan cara masing-masing tanpa ada arahan dari pemimpin. Dan yang terakhir adalah umpan balik atau feedback, adalah derajat di mana suatu pekerjaan yang dilakukan akan menghasilkan feedback mengenai performa kerjanya. Yang kedua adalah bagaimana pekerjaan dapat didesain ulang. Pekerjaan yang monoton akan menyebabkan motivasi pekerja semakin menurun. Hal itu tidak baik untuk pekerja dan perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, pekerja harus segera didesain kembali agar pekerja tidak bosan dan motivasi pekerja akan semakin meningkat. Dalam mendesain kembali suatu pekerjaan dapat dilakukan rotasi pekerjaan dan pengayaan pekerjaan. Rotasi pekerjaan adalah ketika pekerja dalam suatu perusahaan mulai merasa bosan terhadap rutinitas pekerjaan, maka rotasi kerja sangat berguna dalam mengatasi masalah tersebut. Rotasi kerja adalah suatu pertukaran jenis pekerjaan seorang pekerja dalam periode waktu tertentu. Rotasi pekerja atau job rotation tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pekerjaan yang ingin ditukar harus berada pada level yang sama dengan pekerjaan yang baru. Kemudian yang kedua adalah pengayaan pekerjaan. Ketika strategi pengayaan pekerjaan digunakan, karyawan akan diberikan wewenang yang lebih untuk merencanakan suatu pekerjaan, melaksanakan rencana tersebut, dan mengevaluasi kembali hasil pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan yang diperkaya akan meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab karyawan. Pengevaluasian hasil kerja juga akan menjadi feedback untuk karyawan mengenai performa kerja mereka. Yang ketiga adalah alternatif pengaturan kerja. Terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan untuk memotivasi karyawan untuk mengubah pengaturan kerja, yaitu dengan flex time, job sharing atau pembagian kerja, atau bekerja jarak jauh. Hal ini mungkin sangat berguna bagi pasangan yang dua-duanya bekerja, orang tua tunggal, dan karyawan yang merawat orang sakit atau orang tua. Flex time atau flexible work time yaitu pengaturan kerja di mana karyawan diharuskan untuk bekerja dalam jumlah jam tertentu dalam satu minggu, namun karyawan dapat dengan bebas memilih jam kerja mereka dalam batas-batas tertentu. Masing-masing hari mereka dapat mengambil jam kerja dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore misalnya. Kemudian yang kedua adalah job sharing atau pembagian kerja. Job sharing atau pembagian kerja mengizinkan 2 atau lebih individual untuk membagi pekerjaan 40 jam per minggu dalam minggu tersebut. Satu orang bisa melakukan pekerjaan dari pukul 8 pagi sampai siang dan yang lainnya dari pukul 1 siang hingga jam 5 sore. Antara keduanya bisa bekerja pada hari itu secara penuh tanpa bergantian. Kemudian yang ketiga adalah bekerja jarak jauh. Bekerja jarak jauh adalah bekerja di rumah setidaknya 2 hari seminggu pada komputer yang terhubung ke kantor.
Departemen Kependudukan Amerika Serikat mengatakan terjadi peningkatan 25% pekerja yang bekerja dari rumah dari tahun 99 sampai 2005 dan 20% meningkat dalam pekerja yang bekerja secara eksklusif dari rumah. Kemudian yang keempat adalah konteks sosial dan fisik dari pekerja. Model karakteristik pekerjaan menunjukkan bahwa kebanyakan karyawan lebih termotivasi dan terpuaskan ketika tugas pekerjaan intrinsik mereka menarik. Namun memiliki karakteristik tempat kerja yang paling menarik di dunia tidak selalu menimbulkan kepuasan jika Anda merasa terisolasi dari rekan kerja Anda dan memiliki hubungan sosial yang baik, bahkan dapat membuat tugas yang paling membosankan dan berat lebih memuaskan. Kemudian yang kelima adalah keterlibatan kerja. Keterlibatan karyawan atau keterlibatan kerja adalah cara ikut serta karyawan untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap keberhasilan organisasi. Logikanya adalah bahwa jika kita terlibat suatu pekerjaan dalam pengambilan keputusan, maka akan mempengaruhi dan meningkatkan otonomi serta kontrol atas kehidupan pekerjaan mereka akan menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen untuk organisasi, lebih produktif, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya yang keenam adalah contoh-contoh program keterlibatan pekerja. Ada dua contoh program keterlibatan pekerja, yaitu yang pertama adalah manajemen partisipatif dan yang kedua adalah partisipasi representatif. Yang pertama adalah manajemen partisipatif. Biasanya semua program manajemen partisipatif adalah pengambilan keputusan bersama, di mana bawahan bersama-sama dalam pengambilan keputusan dengan atasan langsung mereka. Manajemen partisipatif dipromosikan untuk moral yang buruk dan produktivitas yang rendah. Tapi untuk bekerja, karyawan harus terlibat dalam isu-isu yang bersangkutan dengan minat mereka sehingga mereka akan termotivasi. Mereka harus memiliki kompetensi dan pengetahuan untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat, dan kepercayaan serta keyakinan harus ada di antara semua pihak. Kemudian yang kedua adalah partisipasi representatif. Hampir setiap negara di Eropa Barat membutuhkan perusahaan untuk berlatih partisipasi representatif yang disebut paling banyak melibatkan karyawan di seluruh dunia. Tujuannya untuk mendistribusikan kekuasaan dalam sebuah organisasi, menempatkan tenaga kerja lebih seimbang dengan kepentingan manajemen dan pemegang saham, dengan membiarkan pekerja diwakili oleh sekelompok kecil karyawan yang benar-benar berpartisipasi. Selanjutnya yang ketujuh adalah menggunakan imbalan untuk memotivasi pekerja. Yang pertama, apa yang digunakan untuk menggaji, dan yang kedua adalah bagaimana menggajinya. Beberapa organisasi lebih memilih untuk membayar di atas pasar, sementara beberapa mungkin terlambat karena mereka tidak mampu membayar harga pasar atau mereka bersedia membayar biaya di bawah pasar. Membayar lebih dan Anda mungkin mendapatkan lebih berkualitas dan karyawan lebih termotivasi sehingga akan bekerja dengan organisasi lagi. Sebuah studi yang meliputi 126 organisasi besar menemukan bahwa karyawan percaya bahwa mereka menerima gaji yang kompetitif, memiliki tingkat moral yang lebih tinggi dan lebih produktif, dan pelanggan lebih puas juga. Tetapi biaya gaji operasi tunggal tertinggi untuk sebuah organisasi, yang berarti membayar terlalu banyak, dapat membuat produk organisasi atau jasa terlalu mahal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menggajinya. Sejumlah organisasi yang bergerak menjauh hanya membayar kredensial atau masa kerja saja. Rencana piece rate, gaji berdasarkan jasa, bonus bagi hasil, pembagian laba, dan rencana kepemilikan saham karyawan adalah segala bentuk variabel pembayaran lainnya yang mendasarkan sebagian dari gaji karyawan pada beberapa individu dan atau ukuran organisasi atau ukuran organisasi kinerja. Oleh karena itu laba berfluktuasi naik dan turun. Kemudian program pembayaran gaji bervariabel. Ada beberapa program pembayaran gaji bervariabel, yaitu yang pertama adalah pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja. Yang kedua adalah upah persatuan. Yang ketiga adalah gaji berdasarkan prestasi.
Yang keempat adalah bonus. Yang kelima gaji berdasarkan keterampilan. Yang keenam adalah rencana pembagian keuntungan. Yang ketujuh rencana pembagian laba. Yang kedelapan adalah rencana kepemilikan saham pekerja. Dan yang kesembilan adalah evaluasi variabel gaji. Kemudian topik selanjutnya adalah manfaat yang fleksibel. Terdapat 3 tipe dari rencana manfaat, yaitu yang pertama adalah rencana modular, yang kedua opsi tambahan pokok, dan yang ketiga adalah akun pengeluaran yang fleksibel. Rencana modular tipe ini didesain untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu yang berbeda-beda. Modul yang didesain untuk karyawan yang single dengan karyawan yang berkeluarga berbeda. Kemudian yang kedua adalah opsi tambahan pokok. Desain ini terdiri dari inti kebutuhan fasilitas yang mendasar dan suatu daftar pilihan kebutuhan lain yang bisa dipilih karyawan. Karyawan diberikan manfaat yang memperbolehkan karyawan membeli fasilitas tambahan yang berbeda tiap orang. Dan yang ketiga adalah akun pengeluaran yang fleksibel. Tipe ini memperbolehkan karyawan menyisihkan sebagian uang dari gaji sebelum dipotong pajak sebesar jumlah yang ditawarkan sebelum untuk fasilitas tertentu yang sudah dijanjikan. Kemudian topik selanjutnya adalah imbalan intrinsik program penghargaan kerja. Penghargaan yang diberikan organisasi pada karyawan dapat berupa penghargaan ekstrinsik seperti bonus dan fasilitas atau penghargaan intrinsik seperti Employee Recognition Program. Program ini menghargai kinerja karyawan dari sekedar mengucapkan terima kasih secara personal hingga mempublikasikan dalam suatu program formal dengan tujuan meningkatkan suatu perilaku yang spesifik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.